Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nurwahyuni, NIM 2200010161. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian atau paper yang saya buat yang berjudul Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sampai 2023. Pendahuluan, negara demokrasi Indonesia memiliki sistem otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kondisi keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan uang untuk memenuhi kewajiban solvabilitas kas, menghasilkan pendapatan untuk mencegah defisit atau solvabilitas anggaran, dan menutupi semua biaya termasuk kewajiban yang harus dibayarkan. Pemerintah daerah dapat memberikan layanan publik yang baik dan memadai jika kondisi keuangannya baik. Perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat harus proporsional, demokratis, adil, dan transparan. Dalam penilaian kondisi keuangan pemerintah daerah ada 6 indikator, diantaranya solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, bagaimana kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan selama periode tahun 2019 hingga 2023 jika diukur menggunakan pendekatan pengindeksan dari 7 dimensi keuangan daerah, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan. Selanjutnya ada landasan teori. Teori yang pertama berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Teori kedua, ada kondisi keuangan, didefinisikan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan panjang, menjaga keseimbangan anggaran, serta memberikan layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan dan tepat waktu. Kondisi ini mencerminkan kualitas manajemen keuangan pemerintah daerah. Teori yang ketiga, dimensi-dimensi kondisi keuangan berdasarkan Ritonga dan Asmara tahun 2024. Beliau menyatakan penelitian ini mengukur kondisi keuangan daerah dengan 7 dimensi utama, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas layanan, dan solvabilitas operasional. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kondisi kesehatan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sampai tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan pengindeksan berdasarkan 6 dimensi keuangan daerah guna mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Nah, manfaat penelitian ini yaitu untuk dapat menjadi bahan evaluasi agar mengetahui kekuatan dan kelemahan kondisi keuangan daerah sehingga pemerintah dapat menyusun strategi perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif. Yang kedua, penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan dalam melakukan studi lanjutan mengenai analisis kondisi keuangan daerah, baik dengan pendekatan yang sama maupun dengan metode lain.
Tinjauan pustaka. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan yang efektif. Dalam praktiknya, masih banyak daerah yang menghadapi kendala menjaga stabilitas dan kesehatan keuangan. Kabupaten Luhut Timur perlu dievaluasi kondisi keuangannya selama tahun 2019 sampai tahun 2023 untuk mengetahui kemampuan fiskalnya. Penilaian dilakukan dengan mengukur 6 dimensi keuangan, yaitu solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang, solvabilitas anggaran, kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, dan solvabilitas layanan. Hasil evaluasi ini penting untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, serta arah kebijakan keuangan daerah ke depannya. Nah, metode penelitian, jenis penelitian deskriptif kuantitatif, data sekunder, LHP, laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2019-2023, dan data BPS. Teknik pengumpulannya yaitu melalui dokumentasi atau laporan keuangan dan jumlah penduduk. Teknik analisis, pertama menghitung rasio keuangan, menghitung indeks rasio, menghitung indeks dimensi, menghitung IKK atau indeks komposit kondisi keuangan, serta mengklasifikasikan nilai IKK. Apakah dia tinggi, cukup tinggi, atau rendah. Nah, data penelitiannya tahun 2020 merupakan tahun dengan kondisi keuangan terbaik dengan IKK sebesar 2,403 yang masuk dalam kategori tinggi. Hal ini menunjukkan efisiensi dan kestabilan pengelolaan keuangan daerah saat itu baik dari sisi aset, utang, maupun kemampuan fiskal lainnya. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan kategori cukup dengan nilai indeks menurun dibandingkan tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya penurunan kinerja fiskal meskipun masih dalam batas aman. Nah, sedangkan tahun 2021 dan 2019 mencatat nilai cukup dan rendah, dengan 2019 sebagai tahun dengan IKK terendah yaitu 1,651, menunjukkan lemahnya kemampuan daerah dalam pengelolaan kas, pendapatan, serta belanja yang tidak seimbang. Nah, kesimpulannya, kondisi keuangan Kabupaten Luhut Timur tahun 2019 sampai 2023 mengalami fluktuasi, yang dimana tahun 2020 itu mencatat kinerja keuangan terbaik dengan IKK tertinggi yaitu 2,403 dalam kategori terbaik atau tertinggi. Solvabilitas jangka pendek dan panjang dalam kondisi baik. Kemandirian dan fleksibilitas keuangan menunjukkan tren cukup stabil meski masih bergantung pada dana transfer. Solvabilitas layanan meningkat, menunjukkan upaya perbaikan pelayanan publik. Secara umum, keuangan daerah berada pada kategori cukup, namun perlu perhatian untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Nah, saran yang pertama, peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, optimalisasi dengan cara mengoptimalisasi potensi lokal dan intensifikasi pajak atau retribusi. Yang kedua, perbaiki efisiensi pengeluaran, fokus pada belanja produktif dan pengendalian belanja operasional. Yang ketiga, kelola kas dan kewajiban secara tepat, uang nganggur dan kendalikan kewajiban jangka pendek. Yang keempat, ada perkuat transparansi dan akuntabilitas, tingkatkan pelaporan keuangan yang terbuka dan berkala. Ya, dan yang terakhir, lakukan evaluasi fiskal tahunan dengan menggunakan pendekatan indeks untuk pemantauan berkelanjutan. Cukup dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat menjadi acuan atau menjadi manfaat untuk kita semua yang membaca dan mendengarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.